Nih Pak Kakak, saya mau bertanya tentang daur hidup padi mulai dari pembenihan sampai panen, bagaimana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nami simkuring Suparman Sutedi, salah satu petani yang menggarap sawah. Jadi menggarap sawah itu kebanyakan di petani lokal. Pertama pembersihan pematang. Setelah itu lalu disingkal. Kebanyakan kalau di petani yang biasa dilakukan nyingkal langsung digaru, padahal itu salah. Seharusnya disingkal dulu lalu diberhentikan selama 15 hari. Itu yang tadi setelah dibajak atau disingkal 15 hari disimpan dulu, maksudnya untuk supaya tanah itu misalnya ada apa namanya, rumput-rumput, biar busuk dulu, jadi bisa jadi organik itu gitu. Kebanyakan kan jerami masih bagor, masih keras gitu. Langsung ditanemin itu kan kurang bagus buat tanaman. Kenapa? Ada proses pembusukan, belum menjadi pupuk itu. Makanya dibusukkan dulu gitu. Kalau istilahnya sekarang mah difermentasi gitu. Lalu menyemai padi direndam 1 malam. Kalau kebiasaan petani 2 hari 2 malam. Padahal 1 malam pun bisa itu. Setelah direndam, simpan di karung. Setelah ada kecambah lalu disemai. Kalau tandur muda itu bagus hasilnya, anaknya bakal banyak gitu, karena muda dari SRI itu muda, dangkal, itu yang diutamakan. Tunggal, dangkal, tidak seperti petani yang biasa. Jadi sajowo bari jeung jero teh kebiasaan anu tos biasa mendarah daging di petani urang. Padahal mah teu kudu jero deet binina ngora, teh bakal menghasilkan anak-anak anu seueur dina parete. Kalau pemupukan saya dilakukan itu 0 sampai 7 hari, nggak nyampe sampai 7, lebih dari 7 hari gitu. Jadi setelah tandur 2 hari 3 harinya pun langsung dipupuk. Terus pengairannya dari awal atau ketika awal tandur diairi penuh atau bagaimana? Kalau masalah pengairan, istilah orang Sunda itu macak-macak. Jadi asal ada basah aja gitu. Karena apa? Padi bukan tanaman air tapi membutuhkan air. Tapi kalau kebanyakan di petani monoton itu air malah tinggi, dengan alasan katanya biar nggak tumbuh rumput-rumput liar. Padahal kan ada, setelah dipupuk setelah 20 hari kan dibersihin, digorol gitu, digorol. Oh, jadi penggorolan itu, pembersihan rumput itu sekitar 20 hari. Terus setelah itu 20 hari? Setelah 20 hari setelah digorol, waktunya tenggang 3 hari atau 4 hari ya, itu dipupuk kembali, pupukan kedua gitu. Dengan dosis pemupukan saya per 100 bata itu NPK Posca itu cuma 2 kilo, ureanya cuma 5 kilo. Waktu pemupukan pertama perbandingannya berapa dari yang kedua, dari yang pertama kalau dengan yang kedua? Kalau saya yang dilaksanakan pemupukan itu ada tiga kali pemupukan, umur 0 sampai 7 hari. Dosisnya itu per 100 bata itu Posca 20 kilo, urea 5 kilo. Pemupukan kedua setelah umur 25 hari sampai 30 hari dengan dosis per 100 bata itu 20 kilo Posca atau NPK, urea 5 kilo. Dan pemupukan ketiga dilaksanakan pada waktu umur padi 45 sampai 50 hari. Itu yang dilaksanakan saya, cuma urea 5 kilo pemupukan ketiga itu. Dosisnya cuma urea doang gitu. Itu pun pengaruh dari pupuk juga, itu dari pupuk.
Kalau pupuknya Jadi- nggak seimbang itu pasti rubuh gitu. Karena apa, banyak orangnya atau bagaimana itu. Jadi mungkin bisa terjadi rentan kalau kena angin mungkin cepat rebah gitu. Ya, Kalau salah satunya batangnya tidak gitu. tumbuh dengan sehat. Ya, keluar padi itu umur antara 75 hari itu udah kelihatan itu. Terus perawatannya ketika saat itu air bagaimana? Harus airnya bagaimana? Akhirnya saya laksanakan 3 hari mungkin tidak ada air, 1 hari ada air, istilahnya diboyor. Kalau saya nggak Atau begitu. ada kemungkinan bisa membusuk kalau terlalu lama direndam air? Kalau istilah orang Sunda itu cilencangeun, jangan putut kena pare. Kalau terlalu banyak air. Ya, terlalu banyak air. Terus sampai padi menguning kira-kira Paling menguning ada yang 110 hari, 120, kebanyakan 120. itu jenis Unggul padinya itu, jenis padinya padi itu. dan keunggulan padinya. Ya. Bahkan kalau sabta usaha budidaya padi, kalau diterapkan itu alhamdulillah bisa menghasilkan dalam 100 bata itu lebih daripada 1 ton. Seandainya pupuk seimbang, terus penanamannya nggak begitu dalam, pemupukannya pas, harinya gitu. Rata-rata dari 100 bata mencapai berapa? Kalau saya laksanakan kadang-kadang itu Pak, yang kemarin ya saya bisa 100 bata itu bisa 1,2. Kira-kira masalah tentang pertanian yang menjadi kendala apa kira-kira menurut Kalau Bapak? menurut saya miskin petani itu gagalnya petani itu bukan dikarenakan pupuk atau bibit unggul, bukan. Kalau menurut saya itu karena oleh apa? Kalau menurut saya itu oleh tata niaga, oleh tangkulak. Bahkan waktu nggak panen padi harganya sampai 630.000 per 1 kintal. Kalau lagi panen sampai 450 atau 400, itu merupakan kegagalan petani itu kalau menurut saya. Kalau pupuk bukan kalau masalah pupuk itu bukan. Kenapa ada pupuk organik gitu. Kalau traktor contohnya masih ada cangkul. Itu kalau menurut saya itu. Jadi Kendalanya permainan harga ya. permainan harga itu tata niaga, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan ke depan jangan ada tengkulak-tengkulak lah. Mari kita bersatu petani, karena apa, pemerintah pun menyediakan resi gudang. Coba manfaatkan resi gudang. Saya bahkan sangat sedih. Kenapa ada gudang yang tidak dimanfaatkan? Itu kan buat punya kita semua itu, resi gudang itu. Coba itu kan milik kita. Enaklah kalau kita melaksanakan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah gitu. Enak sebetulnya, pemerintah sayang kepada petani. Cuma petaninya kita belum bersatu gitu. Kalau menurut saya itu. Harapannya kepada anak-anak muda, generasi muda sekarang. Harapan ke anak-anak muda yang sekarang itu, salah satunya petani itu pekerjaan yang sangat mulia. Tidak ada PHK, tidak ada apa-apa itu. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan ke depannya para pemuda kita itu Mau bertani. Itu pekerjaan yang sangat mulia itu kalau menurut saya gitu. Walaupun makan dengan sangu digepel-gepel ya, dicocokkan kena sama, itu nikmat itu. Lain dengan yang lain itu ciri khasnya petani. Tambah menyehatkan, Pak. Iya, kalau menurut saya itu. Jadi tolong kepada pemuda taruna tani, kalau sekarang ini, tolong jangan tinggalkan petani. Semua juga makan nasi lah, bukan makan batu, bukan. Jadi kalau ke petani, mari kita sama-sama lah untuk para pemuda, para generasi penerus, petani jangan ditinggalkan. Ini leluhur kita dengan julukan bahwa Indonesia negara agraris. Jangan kita berguru ke negeri orang. Justru negara Indonesia itu negara yang paling subur. Itu mungkin angan-angan dari saya, dari salah satu petani yang gimana lah, sangat peduli pada petani itu. Jangan sampai kok kita petani, bapaknya petani, masa nggak tahu nanam padi bagaimana. Itu saya sangat kecewa kalau begitu.
Itu mungkin dari saya itu. Ada yang lain silahkan. Ya sudah cukup. Terima kasih Bapak Kakak. Semoga sukses selalu.